Halo, kembali lagi bersama saya Fanggi di materi teori atom Rutherford Niels Bohr dan teori mekanika kuantum. Materi ini adalah kelanjutan materi teori Dalton dan Thomson. Selanjutnya, murid Thomson yang bernama Rutherford melakukan sebuah percobaan, yaitu dengan percobaan hamburan sinar alfa. Dia mengatakan bahwa jikalau benar atom itu adalah bola pejal, tentulah ketika bola pejal itu ditembakkan sebuah sinar, maka semua sinar itu akan memantul kembali. Nah, ternyata ketika Rutherford melakukan sebuah percobaan dengan menggunakan selembar lempengan emas, dan lempengan emas itu ditembakkan sebuah sinar, ternyata sinar itu ada yang membelok dan ada yang diteruskan atau menembus lapisan emas tersebut. Eksperimen ini membuktikan bahwa pernyataan tentang atom itu bola pejal adalah salah, tetapi ternyata atom itu masih memiliki ruang kosong karena sebagian sinar alfa yang ditembakkan ke lempengan emas tadi, dia bisa menembus lempeng tadi. Dan dia juga mengatakan bahwa tidak hanya ruang kosong yang ada di dalamnya, tetapi ada juga sebuah benda keras, dan dia namakanlah itu adalah inti atom, karena tidak semua sinar tadi bisa menembus lempeng emas tadi, melainkan ada juga yang kembali memantul. Ini artinya bahwa atom itu bukanlah bola pejal, melainkan atom itu memiliki inti dan ada ruang kosong di sekitarnya. Beliau juga mengatakan bahwa inti atom itu dikelilingi oleh elektron, tapi beliau tidak dapat menjelaskan kenapa elektron itu tidak dapat jatuh ke dalam inti atom. Padahal inti atom itu sendiri bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Seharusnya positif akan tarik-menarik dengan elektron. Ini gambar Bapak Rutherford beserta model atom Rutherford. Dan kelemahan dari teori atom Rutherford itu dijawab oleh seorang ahli bernama Niels Bohr. Dia mengatakan bahwa elektron itu tidak sembarangan berada di dalam atom, karena elektron itu ternyata berada pada tingkat energi tertentu, yang kita kenallah dia namanya dengan orbit. Ini dia Bapak Niels Bohr beserta model atomnya, di mana atom itu memiliki lintasan-lintasan tertentu yang dinamakan orbit. Yang terakhir yaitu tentang teori mekanika kuantum. Ada 3 orang pencetusnya. Yang pertama namanya de Broglie. Dia menceritakan bahwa elektron itu berada pada atom dalam keadaan atau dalam bentuk gelombang-gelombang. Elektron kecil akan menghasilkan gelombang-gelombang yang besar, sedangkan elektron yang besar akan menghasilkan gelombang-gelombang yang kecil. Yang kedua adalah Heisenberg. Dia mengatakan bahwa tidaklah mungkin elektron itu diketahui di mana keberadaannya. Tidak mungkinlah kita bisa tebak di mana keberadaannya, tetapi yang bisa kita pikirkan adalah bahwa elektron itu terletak pada suatu ruangan yang kita sebutlah namanya dengan orbital. Yang ketiga yaitu Schrödinger. Dia mengatakan bahwa persamaan gelombang tadi akan diputuskan atau diselesaikan berdasarkan sebuah persamaan. Nah, persamaan itulah nanti yang kita kenal dengan bilangan kuantum. Inilah gambar teori mekanika kuantum. Selanjutnya, murid Thomson yang bernama Rutherford melakukan sebuah percobaan, yaitu dengan percobaan hamburan sinar alfa. Dia mengatakan bahwa jikalau benar atom itu adalah bola pejal, tentulah ketika bola pejal itu ditembakkan sebuah sinar, maka semua sinar itu akan memantul kembali. Nah, ternyata ketika Rutherford melakukan sebuah percobaan dengan menggunakan selembar lempengan emas, dan lempengan emas itu ditembakkan sebuah sinar, ternyata sinar itu ada yang membelok dan ada yang diteruskan atau menembus lapisan emas tersebut. Eksperimen ini membuktikan bahwa pernyataan tentang atom itu bola pejal adalah salah, tetapi ternyata atom itu masih memiliki ruang kosong karena sebagian sinar alfa yang ditembakkan ke lempengan emas tadi,
dia bisa menembus lempeng tadi. Dan dia juga mengatakan bahwa tidak hanya ruang kosong yang ada di dalamnya, tetapi ada juga sebuah benda keras, dan dia namakanlah itu adalah inti atom. Karena tidak semua sinar tadi bisa menembus lempeng emas tadi, melainkan ada juga yang kembali memantul. Ini artinya bahwa atom itu bukanlah bola pejal, melainkan atom itu memiliki inti dan ada ruang kosong di sekitarnya. Beliau juga mengatakan bahwa inti atom itu dikelilingi oleh elektron, tapi beliau tidak dapat menjelaskan kenapa elektron itu tidak dapat jatuh ke dalam inti atom. Padahal inti atom itu sendiri bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Seharusnya positif akan tarik-menarik dengan elektron. Ini gambar Bapak Rutherford beserta model atom Rutherford. Dan kelemahan dari teori atom Rutherford itu dijawab oleh seorang ahli bernama Niels Bohr. Dia mengatakan bahwa elektron itu tidak sembarangan berada di dalam atom, karena elektron itu ternyata berada pada tingkat energi tertentu, yang kita kenal lah dia namanya dengan orbit. Ini dia Bapak Niels Bohr beserta model atomnya, di mana atom itu memiliki lintasan-lintasan tertentu yang dinamakan orbit. Yang terakhir yaitu tentang teori mekanika kuantum. Ada 3 orang pencetusnya. Yang pertama namanya de Broglie. Dia menceritakan bahwa elektron itu berada pada atom dalam keadaan atau dalam bentuk gelombang-gelombang. Elektron kecil akan menghasilkan gelombang-gelombang yang besar, sedangkan elektron yang besar akan menghasilkan gelombang-gelombang yang kecil. Yang kedua adalah Heisenberg. Dia mengatakan bahwa tidaklah mungkin elektron itu diketahui di mana keberadaannya. Tidak mungkinlah kita bisa tebak di mana keberadaannya. Tetapi yang bisa kita pikirkan adalah bahwa elektron itu terletak pada suatu ruangan yang kita sebutlah namanya dengan orbital. Yang ketiga yaitu Schrödinger. Dia mengatakan bahwa persamaan gelombang tadi akan diputuskan atau diselesaikan berdasarkan sebuah persamaan. Nah, persamaan itulah nanti yang kita kenal dengan bilangan kuantum. Inilah gambar teori mekanika kuantum.